guys, selamat datang kembali di channel Microse. Oke, di video kali ini saya akan membagikan tutorial membuat mini sling bag. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, comment, dan share. Oke, langsung saja kita mulai ya. Untuk tas kali ini saya menggunakan benang politik dan hakpen yang bernomor 5. Oke, kalau kita ukur benangnya menggunakan penggaris, ini lebarnya kurang lebih 2 mm ya. Oke, langsung saja kita mulai membuat alasnya dulu. Baris pertama kita mulai dengan membuat slip knot. Lalu kita tambahkan 34 tambah 1 rantai. Di sini saya buat kelipatan 2 tambah 1 ya. Nah, untuk tas yang berukuran kecil saya buat 20 tambah 1 rantai. Sudah saya tulis di atas ya. Ini akan saya lanjutkan dulu. Oke, sekarang kita lanjut baris kedua. Nah, di sini kita akan kerjakan di bagian back ya. Kita akan kerjakan di bagian belakang sini ya. Oke, kita akan lanjut baris kedua. Pertama kita akan skip 1, kita kerjakan di stitch kedua. Kita buat 1 half double crochet bagian back ya. 1 half double crochet atau HDC. Lanjut, kita akan kasih penanda dulu ya di stitch yang pertama. Oke, di stitch yang kedua kita akan slip stitch. Kita slip stitch. Lanjut di stitch berikutnya kita buat lagi HDC. Ini semua kita kerjakan di bagian back ya. Lalu kita slip stitch lagi. Jadi motifnya kita ulangi HDC slip stitch, HDC slip stitch sampai ke ujung baris yang kedua. Oke, ini akan saya lanjutkan dulu. Oke, baris kedua sudah selesai. Lanjut baris ketiga. Pertama kita buat 1 rantai, lalu kita balik. Nah, kita skip rantainya ya. Kita masuk di stitch pertama, kita isi dengan 1 HDC. Oke, boleh dikasih penanda dulu di stitch yang pertama. Lanjut di stitch berikutnya kita kerjakan hanya di bagian back loop ya. Kerjakan hanya di bagian back loop di belakang, ini 1 rantai di belakang, kita slip stitch. Oke, lanjut di stitch berikutnya kita buat HDC di kedua loop ya. HDC, lalu slip stitch di bagian back loop, lalu HDC di kedua loop, lalu kita slip stitch lagi di bagian back loop. Jadi kita ulangi pola yang sama ya sampai ke ujung baris ketiga. Nah, ini akan saya lanjutkan. Oke, ini kita sudah sampai di ujung baris ketiga ya, berakhir dengan slip stitch back loop. Lanjut untuk baris keempat dan seterusnya, caranya sama seperti baris yang ketiga ya. Kita mulai dengan 1 rantai, kita balik, lalu kita buat HDC di kedua loop, lalu slip stitch di bagian back loop. Oke, untuk alasnya yang ukuran sedang ini saya akan buat sampai baris ke-8, dan untuk yang ukuran kecil saya hanya buat sampai baris ke-4 saja ya. Ini akan saya lanjutkan sampai baris ke-8. Oke, ini sudah selesai 8 baris. Lanjut kita akan SC keliling, tapi di setiap sudutnya kita isi dengan 1 SC, 1 rantai, dan 1 SC. Kita mulai dari sudut yang pertama ya. Kita masukkan hakpen ke dalam sudut yang pertama, lalu kita isi dengan 1 single crochet atau 1 SC. Untuk sudut yang pertama ini kita akan tambahkan di akhir putaran 1 rantai dan 1 SC nya lagi ya. Jadi kita akan isi 1 SC dulu. Oke, lanjut kita buat baris samping atau baris sebelah kiri. Kita akan tambahkan SC sebanyak 6 kali ya. Oke, kita buat 1 di sini. Lanjut kita buat lagi yang kedua di sini ya. Oke.
kita masuk di sini 2 SC, lalu 3 SC, kemudian SC yang keempat, lalu 5 SC, lalu kita tambahkan lagi 1 SC di sini, 6 SC. Oke, di bagian samping kita sudah dapat 6 SC. Nah, kita akan masuk di sudut yang kedua ya. Nah, di sudut yang kedua ini kita isi 1 SC. Kita isi 1 SC, tambahkan 1 rantai. Lalu di stitch yang sama lagi kita tambahkan 1 SC. Oke, ini kita akan kasih penanda di bagian yang rantai ya. Kita kasih penanda di stitch rantainya. Lalu kita akan lanjut di bagian bawah. Kita akan buat SC di masing-masing stitch sebanyak 32 kali ya. Kita buat SC sebanyak 32 kali. Sambil sisa benang yang di bawah tadi kita bawa ya. Kita bawa sisa benang ini, lalu kita isi SC di masing-masing stitch. Ini akan saya lanjutkan dulu. Oke, kita sudah sampai di sudut yang ketiga. Kita isi dengan 1 SC, lalu 1 rantai, kemudian 1 SC lagi di stitch yang sama. Kemudian kita kasih penanda di bagian rantainya ya. Di stitch rantai kita kasih penanda. Lalu di bagian samping ini kita buat lagi SC sebanyak 6 kali. Jadi di bagian kanan 6, di bagian kiri ada 6 SC ya. Oke, ini kita lanjutkan dulu. Nah, sudah selesai 6 SC. Lanjut kita buat di sudut yang keempat. Kita isi dengan 1 SC, lalu 1 rantai, lalu di stitch yang sama 1 SC, kasih penanda ya di bagian rantainya. Lanjut di bagian atas, di atas ini kita isi SC di masing-masing stitch sebanyak 32 kali ya, sama seperti yang di bawah. Oke, ini akan saya lanjutkan dulu. Oke, sudah selesai 32 SC. Kita tambahkan di stitch pertama tadi ya 1 SC lagi. Tadi kita sudah buat 1 SC. Kita buat 1 SC. Lanjut kita akan putuskan benangnya ya. Kemudian kita tarik. Nah, kita akan buat 1 rantainya menggunakan jarum tapestry. Oke, ini kita masukkan ke dalam stitch pertama ini ya. Di bawah kita masukkan di kedua loopnya. Oke, kita tarik. Lalu kita masukkan di stitch terakhir tadi ya. Masukkan di tengah-tengah stitch terakhir seperti ini ya. Oke, masukkan dari tengah ke bawah. Oke, tarik pelan, jangan sampai ketat kali ya, jangan sampai terlalu ketat. Nah, ini 1 rantainya ya. Kita kasih penanda di bagian rantainya ini. Nah, kalau sudah selesai, sisa benangnya kita rapikan di bagian belakang ya. Kita rapikan aja di bagian belakang. Nah, ini untuk alasnya sudah selesai ya. Lalu kita akan lanjut step yang kedua. Oke, lanjut step kedua, kita buat bagian samping ya. Bagian samping kanan dan kiri. Nah, pertama kita mulai dengan membuat slip knot. Lalu kita tambahkan sesuai dengan jumlah baris alasnya 8 baris, 8 tambah 1 rantai. Untuk yang kecil 4 tambah 1 rantai. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Jadi 8 tambah 1 rantai. Lanjut kita buat motif yang sama seperti membuat alasnya tadi ya, step pertama. Di sini akan saya buat tingginya sampai 15 baris, dan untuk yang kecil saya buat sampai 12 baris. Jadi ini kita akan buat mengikuti pola yang sama seperti step yang pertama. Ini akan saya lanjutkan dulu buat sampai 15 baris.
Oke, ini sudah selesai 15 baris ya. Kita akan SC keliling. Kita mulai dari sudut pertama, kita isi dengan 1 SC. Lalu di bagian samping ini kita buat SC sebanyak 13 kali. Ini akan saya lanjutkan dulu. Oke, sudah selesai. Lanjut di sudut yang kedua, kita isi dengan 1 SC, lalu 1 rantai, kemudian 1 SC di stitch yang sama. Kita kasih penanda ya di bagian rantainya. Lalu di bagian bawah kita buat SC sebanyak 6 kali ya. Oke, ini akan saya lanjutkan buat SC sebanyak 6 kali. Oke, sudah selesai SC 6 kali. Di sudut yang ketiga kita isi lagi 1 SC, 1 rantai dan 1 SC di stitch yang sama. Nah, kita kasih penanda ya di bagian rantainya. Lanjut di bagian sampingnya lagi kita buat SC sebanyak 13 kali sambil sisa benangnya kita bawa. Oke, ini akan saya lanjutkan dulu buat 13 SC. Nah, sudah selesai 13 SC. Di sudut keempat kita isi lagi 1 SC, 1 rantai, lalu 1 SC di stitch yang sama, dikasih penanda lagi di bagian rantai. Lalu di baris yang atas kita buat SC sebanyak 6 kali. Kita buat SC sebanyak 6 kali ya, sama seperti yang di bawah. Nah, sudah selesai 6 SC. Di sudut yang pertama tadi kita tambahkan lagi 1 SC, lalu kita putuskan benangnya, kita buat 1 rantainya menggunakan jarum tapestri. Caranya sama ya, seperti membuat alasnya tadi. Nah, kita masukkan dari bawah SC yang pertama, lalu kita masuk di tengah-tengah SC yang terakhir. Kita masukkan ke belakang, lalu kita rapikan sisa benangnya ya. Nah, untuk bagian rantainya kita kasih lagi penanda. Oke, sisa benangnya kita rapikan. Nah, ini kita buat 2 bagian ya dengan pola yang sama. Lanjut kita akan buat step ketiga. Oke, lanjut step ketiga, kita buat bagian depannya ya. Di sini sudah saya buat mengikuti pola yang sama seperti step pertama. Di sini saya buat 15 baris sama seperti tinggi bagian sampingnya ya. Di atas juga sudah saya tulis. Sekarang kita lanjut SC keliling. Kita akan mulai dari sudut yang pertama, kita isi dengan 1 SC. Nah, kita akan lanjut di bagian samping, kita isi SC sebanyak 13 kali ya. Di bagian samping SC sebanyak 13 kali. Oke, ini akan saya lanjut. Oke, sudah selesai 13 SC. Di sudut yang kedua kita isi lagi 1 SC, 1 rantai dan 1 SC. Kita kasih penanda di bagian rantainya ya. Lanjut di bagian bawah, di baris yang bawah kita buat lagi SC sebanyak 32 kali. Oke, kita lanjut buat SC sebanyak 32 kali. Ini akan saya lanjutkan dulu. Oke, sudah selesai 32 SC. Lalu di sudut yang ketiga kita isi lagi 1 SC, 1 rantai dan 1 SC di stitch yang sama. Kita kasih penanda lagi di bagian rantainya ya. Lalu di bagian samping lagi kita buat SC sebanyak 13 kali sambil sisa benangnya kita bawa. Oke, ini akan saya lanjutkan dulu. Oke, sudah selesai. Di sudut yang keempat kita isi lagi 1 SC, 1 rantai dan 1 SC di stitch yang sama. Lalu kita kasih penanda ya di bagian rantai.
Nah, lalu di baris atas ya, di bagian atas kita buat lagi SC sebanyak 32 kali ya, sama seperti yang di bawah. Nah, ini kita lanjutkan dulu. Oke, sudah selesai 30 SC, lalu kita tambahkan 1 SC di sudut yang pertama. Nah, lalu kita buat satu rantainya menggunakan jarum tapestri. Caranya sama ya, seperti yang tadi. Kalau sudah selesai, kita akan lanjut buat step keempat ya. Oke, lanjut step keempat, kita buat bagian belakang dan penutupnya. Kita ikuti step pertama. Nah, di sini untuk jumlah barisnya, saya buat 2 kali jumlah baris bagian depan. Jadi 15 tambah 15, 30 baris ditambah 2. Lalu ditambah jumlah baris alasnya 8, lalu ditambahkan 2. Jadi totalnya ada 42 baris ya. Nah, untuk ukuran yang kecil sudah saya tulis di atas ya. Oke, lanjut kita akan SC keliling lagi. Kita akan mulai dari sudut yang pertama. Nah, kita isi 1 SC di sudut yang pertama. Lalu di bagian samping kita buat SC sebanyak 40 kali ya. Nah, ini kita akan buat SC sebanyak 40 kali. Oke, sudah selesai 40 SC. Lanjut di sudut yang kedua kita isi lagi 1 SC, 1 rantai, lalu 1 SC. Kita kasih penanda di bagian rantai. Lalu di bagian bawah kita buat SC sebanyak 32 kali ya. Nah, di bagian bawah kita buat SC sebanyak 32 kali sampai sisa benangnya kita bawa. Oke, ini akan saya lanjutkan dulu. Oke, sudah selesai 32 SC bagian bawah. Lalu di sudut yang ketiga 1 SC, 1 rantai, 1 SC di stitch yang sama, dikasih penanda di bagian rantainya. Lalu lanjut kita buat di bagian samping SC sebanyak 40 kali, sama seperti di sisi sebelahnya. Ini akan saya lanjutkan. Oke, sudah selesai 40 SC. Lanjut di sudut keempat kita isi 1 SC, 1 rantai di stitch yang sama, kasih penanda di bagian rantai. Lalu di bagian atas kita buat SC sebanyak 32 kali. Ini akan saya lanjutkan dulu ya. Oke, sudah selesai 32 SC. Lalu di sudut yang pertama tadi kita tambahkan lagi 1 SC. Lalu kita buat rantainya menggunakan jarum tapestri. Kita kasih penanda lagi di bagian rantainya ya. Nah, kalau sudah selesai kita akan lanjut step yang kelima. Oke, untuk step yang kelima kita akan buat bagian kantongnya ya, bagian kantong yang di dalam. Mengikuti pola yang sama seperti step pertama, di sini saya buat sampai 13 baris saja, dan untuk yang kecil saya buat sampai 10 baris. Nah, kali ini kita akan SC hanya di bagian kanan, bawah, dan kiri. Oke, untuk di sudut yang pertama kita isi dengan 1 SC. Oke, saya kasih penanda ya di sudut yang pertama. Lanjut di bagian samping kita buat SC sebanyak 11 kali. Oke, ini akan saya lanjutkan dulu. Oke, di sudut yang kedua kita isi dengan 1 SC, 1 rantai, 1 SC di dalam stitch yang sama. Lalu kita kasih penanda di bagian rantainya. Lanjut di baris bagian bawah kita buat SC sebanyak 32 kali ya.
kita buat SC di masing-masing stitch, totalnya ada 32. Oke, ini akan saya lanjutkan dulu. Oke, sudah selesai 30 SC. Di sudut yang ketiga kita tambahkan lagi 1 SC, 1 rantai, lalu 1 SC. Kita kasih penanda di bagian rantai. Lalu di bagian sampingnya lagi kita buat SC sebanyak 11 kali, sambil sisa benangnya kita bawa ya. Nah, ini kita akan lanjutkan dulu. Oke, sudah selesai 11 SC. Di sudut yang terakhir, sudut keempat, kita buat 1 SC. Nah, sudah selesai ya. Jadi di bagian atas kita hanya isi 1 SC ya, di sudut pertama dan sudut keempat. Lalu sisa benangnya kita potong agak panjang ya. Di sini saya potong panjang, kita gunakan untuk menjahitnya nanti ke bagian tasnya ya. Oke, ini sudah selesai ya. Di sini saya buat 2 bagian dengan pola yang sama. Lalu kita akan lanjut step yang ke-6. Oke, untuk step yang ke-6 di sini kita akan buat bagian pengait tasnya ini ya. Nah, pertama kita akan mulai dengan membuat slip knot. Oke, kita buat slip knot. Lalu di sini saya tambahkan 26 rantai. Dan untuk yang kecil saya buat 12 rantai ya. Oke, ini akan saya lanjutkan dulu buat 26 rantai. Oke, sudah selesai 26 rantai. Lanjut, kita akan skip 1. Kita skip 1, kita masuk di stitch kedua, kita buat 1 SC. Nah, kita buat 1 SC di masing-masing stitch sebanyak 24 kali ya. Ini akan saya lanjutkan dulu. Oke, sudah selesai 24 SC. Di stitch terakhir kita isi dengan 3 SC di dalam stitch yang sama. Oke, sudah selesai. Di bagian samping kita isi lagi SC di masing-masing stitch sebanyak 23 kali. Oke, ini akan saya lanjutkan dulu. Oke, sudah selesai 23 SC. Kita masuk ke dalam stitch pertama di awal putaran tadi. Kita isi 2 SC di dalam stitch yang sama. Lalu kita slip stitch di stitch yang pertama ya. Kita slip stitch. Kemudian kita potong benangnya agak panjang. Kita gunakan untuk menjahitnya nanti. Oke, ini sudah selesai. Lanjut kita akan satukan semua bagian tasnya ya. Nah, di sini kita sudah punya alasnya, bagian samping kanan dan kiri, bagian belakang, depan dan kantongnya. Nah, sebelum kita jahit, di sini akan saya kasih penanda lagi ya. Nah, kita hitung ya dari penanda yang sebelah samping kanan kiri, dari penanda pertama dan penanda kedua totalnya ada 17 stitch. Nah, di bagian belakang ini kita kasih penanda juga di stitch ke-17 dari penanda ya. Kita hitung dari penanda yang di bawah 17 stitch, selalu kita kasih penanda di stitch yang ke-17. Di sisi sebelahnya juga sama ya, di stitch yang ke-17 dari penanda yang di bawah. Nah, kemudian bagian kantongnya ini kita hitung dari penanda yang di bawah di bagian samping sampai penanda yang di atas, totalnya ada 14. Nah, di bagian belakang tasnya kita kasih penanda di stitch ke-14 dari bawah. Di sisi sebelahnya juga sama, kita kasih penanda di stitch ke-14 dari bawah ya. Lanjut di bagian depan ini juga, di bagian depannya kita kasih di stitch yang ke-14 bagian kanan kiri, kita kasih penanda ya. Oke guys, sudah selesai ya, kita kasih penanda. Lanjut kita akan jahit bagian belakang dan bagian kantongnya dulu. Oh, yang ada bekas bakar mancisnya itu di bagian dalam ya.
Oke, kita lanjut jahit menggunakan jarum tapestri dan sisa benang di bagian kantongnya tadi. Oke, kita mulai dari stitch yang sudah kita kasih penanda tadi ya, di bagian atas ini. Nah, kita masukkan hanya di bagian depannya saja ya, satu loop di bagian depan. Nah, seperti ini. Kita hanya kerjakan di bagian depan ini. Oke, lanjut kita tarik ya. Nah, kemudian kita masuk di stitch kedua ya, di stitch kedua bagian belakang. Nah, kita masuk di stitch kedua bagian belakang hanya di bagian depan ini ya. Lalu kita kembali di stitch pertama bagian kantong di kedua loop. Oke, kita masuk di kedua loopnya. Oke, kita tarik. Lanjut kita masuk di stitch kedua bagian kantong di kedua loop. Lalu di stitch kedua front loop bagian belakang. Jadi bagian belakang kita hanya kerjakan di bagian front loop dan bagian kantong kita kerjakan di kedua loop ya. Lanjut ke stitch ketiga belakang, stitch kedua kantong. Lanjut stitch ketiga kantong, stitch ketiga bagian belakang. Oke, next stitch keempat bagian belakang, stitch ketiga bagian kantong. Lanjut stitch keempat bagian kantong, stitch keempat bagian belakang. Jadi kita lanjut ya dengan cara yang sama, diselang-seling. Ini akan saya lanjutkan sampai di penanda yang di bawah ya. Oke, ini kita sudah sampai di bagian bawah ya, di penanda yang pertama. Oke, ini kita akan lanjutkan dengan cara yang sama, tapi penanda yang di bagian belakang kita biarkan aja tetap di situ ya. Lalu kita lanjutkan, penandanya dibiarkan aja di situ. Di sisi satunya juga penandanya kita biarkan ya. Ini akan saya lanjutkan jahit sampai ke ujung, sampai ke bagian atas ya. Oke, ini saya sudah selesai ya jahit sampai ke atas. Ini penandanya bisa kita lepaskan dulu. Nah, untuk penanda yang di bagian belakang bawah dibiarkan aja ya. Sisa benangnya kita rapikan. Oke, lanjut kita akan jahit bagian depan ya. Nah, sebelum kita jahit kancing manetnya boleh dipasang dulu. Lalu kita jahit kantongnya dengan cara yang sama seperti bagian belakang tadi ya. Untuk penanda yang di bagian depan, kedua penanda yang di bawah ini kita tetap biarkan juga. Nah, ini kita akan kerjakan sama seperti di bagian belakang tadi. Kita kerjakan untuk bagian depan itu hanya di front loop dan bagian kantongnya di kedua loop. Ini akan saya lanjutkan dulu. Oke, ini bagian kantongnya sudah selesai dijahit ya. Lanjut kita akan jahit bagian alas dan bagian sampingnya dulu. Kita jahit dari bagian luar samping dan bagian luar alas ya. Nah, kita ambil benang baru secukupnya. Lalu kita gunakan jarum tapestri. Lanjut kita buat slip knot di ujung yang satunya. Oke, ini untuk posisinya di bagian samping ini ada di atas alasnya ya. Nah, kita akan mulai masuk dari samping penanda ini. Nah, kita masuk di kedua loop ya. Lanjut kita masuk di stitch pertama di penanda yang pertama. Nah, kita biarkan aja penandanya di situ ya. Kita masuk di stitch pertama, lalu kita masukkan ke dalam slip knot ya jarumnya, ke dalam slip knot. Kemudian kita kencangkan. Nah, kita masukkan, kita kencangkan. Oke. Lanjut di bagian alas, kita masuk di stitch pertama, di penanda pertama di kedua loopnya. Kita masuk di kedua loopnya.
lanjut di stitch kedua bagian alas, lalu kita masuk di stitch pertama di bagian samping. Di kedua loop ya, kita kerjakan di kedua loopnya. Lalu di stitch kedua di bagian samping, lalu sisa benangnya kita bawa ke atas, kita masuk lagi di stitch kedua di bagian alas. Oke, lanjut, sisa benangnya kita tinggalkan lagi ke dalam. Nah, kita masuk di stitch ketiga bagian alas, lalu kembali di stitch kedua bagian samping. Kita masuk di stitch kedua bagian samping, kemudian kita masuk lagi di stitch ketiga bagian samping sambil sisa benangnya kita bawa ke atas. Kita masuk lagi di stitch ketiga bagian alas. Oke, lanjut, kita masuk di stitch keempat bagian alas, sisa benang kita tinggalkan, lalu kita masuk di stitch ketiga bagian samping. Lalu lanjut, kita masuk di stitch keempat bagian samping, sisa benang kita angkat ke atas, kita masuk lagi di stitch keempat bagian alas. Nah, sisa benangnya kita turunkan ke bawah, kita masuk stitch kelima bagian alas, stitch keempat bagian samping. Sisa benangnya kita angkat lagi, stitch kelima bagian samping, stitch kelima bagian alas. Lalu sisa benangnya kita tinggalkan lagi ke dalam, kita masuk di stitch ke-6 bagian alas dan stitch kelima bagian samping. Lanjut stitch ke-6 samping, stitch ke-6 alas. Nah, sisa benangnya dibiarkan aja ya di bawah, nanti sisa benangnya kita gunting. Lanjut, kita masuk stitch ke-7 alas dan stitch ke-6 bagian samping, lalu stitch ke-7 samping, stitch ke-7 bagian alas, lalu stitch ke-8 alas, stitch ke-7 samping, lalu 8 samping, 8 alas, lalu ke-9 alas, ke-8 samping, lalu ke-9 samping bagian alas yang ke-9, lalu di stitch penanda terakhir ya, kita masuk di stitch ke-10 alas dan stitch ke-9 samping, lalu kita masuk di stitch ke-10 samping dan di stitch 10 alas. Oke, sudah sampai, penandanya dibiarkan aja ya. Nah, sisa benangnya kita rapikan lagi ya, kita rapikan aja ke dalam. Oke, ini sudah selesai ya, saya jahit satu sisi alas dan bagian sampingnya. Untuk sisi sebelahnya caranya sama, ini akan saya lanjutkan dulu jahit sisi yang satunya. Oke, ini sudah selesai ya, saya jahit bagian alas dan sampingnya. Lanjut kita akan satukan dengan bagian belakang. Nah, kita gunakan jarum tapestri dan benang secukupnya, lalu kita buat slip knot lagi di ujung yang satunya. Oke, lanjut kita akan mulai dari bagian samping ya. Kita akan mulai dari bagian samping dan alasnya ini, kita mulai dari sini ya. Nah, kita masuk di stitch samping penanda. Oke, di sini ya. Lalu kita masukkan ke stitch pertama. Kita masukkan stitch pertama di kedua loop, lalu kita masuk ke dalam lubang slip knot, kemudian kita kencangkan, lalu lanjut kita akan satukan dengan bagian belakangnya. Nah, untuk bagian belakang ini kita kerjakan di kedua loopnya juga ya, di kedua loop sini, di kedua loop bagian belakang saja ya. Nah, kita akan kerjakan di bagian belakang saja di kedua loopnya. Oke, kita masuk di stitch pertama. Nah, kita masuk di stitch pertama,
Lanjut masuk dari stitch kedua, lalu stitch pertama bagian samping, lalu masuk stitch kedua bagian samping, sisa benangnya kita bawa, lalu stitch kedua bagian belakang, lalu stitch ketiga bagian belakang, stitch kedua samping, lalu stitch ketiga samping, 3 belakang, stitch keempat bagian belakang. Nah, kita masuk di kedua loop ini ya, bagian belakang, lalu stitch ketiga bagian samping, stitch keempat bagian samping, stitch keempat bagian belakang. Nah, caranya sama seperti menjahit alas dan bagian sampingnya tadi ya. Ini akan saya lanjutkan jahit sampai ke penanda pertama ya. Kita akan lanjut jahit sampai ke penanda pertama. Ini akan saya lanjutkan dulu. Oke guys, ini kita sudah sampai di sudutnya ya. Nah, kita akan satukan bagian sudutnya. Caranya seperti ini ya. Kita masuk di sudut bagian belakang dulu. Lalu kita masuk di stitch sebelum penanda ini ya, di bagian samping ini kita masuk di stitch sebelumnya. Kemudian kita akan masuk ke dalam stitch penanda bagian samping. Kita masuk di sini. Nah, ini kita bisa buka aja ya penandanya. Kita masuk di sini. Lanjut di bagian alas ini kita masuk lagi di stitch sebelum penanda ini ya, di samping sini kita masuk dari bawah sini di kedua loop, lalu kita masukkan ke dalam stitch yang ada penandanya. Oke, ini penandanya kita buka aja, kita masuk di stitch ini, lalu kita kembali ke stitch yang ada penanda tadi di bagian belakang ya, di stitch awal belakang tadi. Nah, ini bagian sudutnya sudah kita satukan. Nah, seperti ini ya. Oke, kita akan masuk ke stitch berikutnya. Lalu kita masuk di stitch sebelumnya bagian alas tadi. Nah, kita akan lanjut ya di selang-seling jahitnya. Dan untuk sudut yang satunya lagi caranya sama ya, seperti sudut yang sudah kita buat ini. Nah, ini akan saya lanjutkan dulu jahit sampai ke bagian atas, lalu sisa benangnya kita rapikan. Oke, ini saya sudah selesai ya jahit sampai ke atas, sisa benangnya sudah saya rapikan. Lanjut untuk bagian depannya caranya sama ya seperti bagian belakang tadi. Nah, bagian depan ini kita akan jahit di kedua loop dari depan sini ya, di kedua loopnya di bagian depan, di kedua loop bagian depan. Nah, di sini ya, di kedua loop bagian depannya. Nah, kita akan mulai dari bagian samping. Caranya sama seperti bagian belakang tadi. Nah, ini akan saya lanjutkan dulu jahit. Kalau sudah selesai, lanjut kita akan jahit bagian pengait tasnya. Oke, ini sudah selesai ya, saya jahit bagian depannya. Ini kancing manetnya juga sudah saya pasang, disesuaikan aja letaknya. Lanjut kita akan jahit bagian pengait tali tasnya ya. Nah, kita akan jahit bagian pengait tali tasnya, tadi sudah kita buatkan. Nah, untuk letaknya disesuaikan aja ya di tengah-tengah. Nah, kita sesuaikan aja di tengah-tengah bagian dalam. Kita jahit menggunakan sisa benang yang ada tadi ya. Oke, ini akan saya lanjutkan jahit.
Nah, ini akan saya lanjutkan jahit dulu hanya sampai di stitch yang ini ya. Kita sisakan 3 stitch di samping. Oke, sudah sampai di ujung ya. Kita masukkan aja ke sini. Lanjut, kita jahit di bagian bawah. Ini bagian samping kita biarkan aja ya. Nah, ini akan saya lanjutkan jahit. Nah, ini kita akan jahit sampai di stitch yang ini saja ya. Jadi bagian samping kita biarkan terbuka. Oke, ini sudah selesai. Sisa benangnya kita rapikan aja. Oke guys, tutorial kali ini sudah selesai ya. Semoga video ini mudah dimengerti. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Oh ya, kalau kamu mau buat tali tas rajut seperti yang ini, saya sematkan videonya di bawah ya. Sampai ketemu di video tutorial selanjutnya. Bye bye.